Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, tetap jaga kesehatan dengan cara cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selain itu, jika kalian bepergian keluar rumah, ya kita harus menggunakan masker. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran pertama dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis kosakata non-baku dalam teks eksplanasi. Yang kedua, kalian dapat membandingkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukannya alat transportasi modern. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis komponen-komponen listrik dan persamaan maupun perbedaan dari rangkaian listrik. Sekarang perhatikan gambar ini. Nah, adakah yang tahu siapa tokoh dalam gambar ini? Iya, betul. Beliau adalah Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie. Yuk, siapa lagi yang tahu Bapak ini siapa? Iya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, selain menjadi presiden, ya, beliau itu adalah seorang putra bangsa yang jasanya sangat besar sekali dalam bidang transportasi. Ya, beliau berhasil menemukan teori konstruksi pesawat terbang. Nah, untuk bisa memahami tentang biografi dari Bapak B.J. Habibie, kalian dapat membaca teks biografi di buku pada halaman 113. Yuk, silahkan baca dalam hati terlebih dahulu. Nah, setelah kalian membaca teks biografi dari Profesor Dr. B.J. Habibie, kira-kira apa topik masalah dari teks tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, benar, Ani. Topiknya adalah masalah. Iya, Bapak B.J. Habibie dengan semangat dan kerja kerasnya beliau sehingga menghasilkan produk yang cemerlang. Produknya apa tadi? Iya, pesawat terbang. Terus yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Kenapa itu disebut sebagai teks eksplanasi ilmiah? Karena di situ menjelaskan tentang sosok Bapak Habibie ini menemukan teori konstruksi pesawat terbang. Benar. Ya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian itu sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Iya, betul. Ya, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial atau fenomena alam. Kalau dari biografi Pak Habibie tadi termasuk fenomena yang mana? Iya, pinter. Cermati kembali teks eksplanasi tentang pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Nah, dalam teks tersebut terdapat beberapa kosakata non-baku yang ditandai dengan tulisan tersebut bercetak miring. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian untuk menuliskan arti kata, padanan kata
pada tabel yang telah Bu Guru persiapkan. Ya, ini kalian dapat menuliskan arti kata dari kosakata non baku, kemudian padanan kosakata bakunya dalam tabel ini, dan kalian dapat mencari arti kata tersebut melalui internet bisa, atau juga melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk lebih memahaminya lagi, perhatikan makna dari kosakata baku, kosakata non baku, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di awal pembelajaran tadi, Bu Siti telah menampilkan sosok penemu hebat dunia, yakni Bapak B.J. Habibie, yang telah menemukan pesawat terbang. Nah, dengan pesawat terbang, waktu tempuh antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara pun menjadi lebih singkat. Selain pesawat terbang, coba sebutkan alat transportasi modern lainnya. Iya, betul. Ada kapal laut, ada mobil, ada kereta api, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, sekarang coba analisis satu manfaat dari alat transportasi dalam bidang sosial ekonomi. Iya, adalah membantu pendistribusian barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain secara mudah. Nah, sekarang coba perhatikan alur pendistribusian barang berikut ini. Ya, di situ ada pabrik, terus ada truk kargo dan pesawat terbang, ada gudang, ada swalayan, sampai ke pasar tradisional. Coba amati dengan seksama alur distribusi barang berikut. Nah, kalau sudah kalian mengamati, coba jawab pertanyaan Bu Guru berikut ini. Nomor 1, sebutkan barang-barang hasil produksi. Iya, kalian bisa menyebutkan dari hasil pertanian boleh, perikanan, perindustrian. Iya, betul, ada beras, ada buah-buahan juga boleh. Nah, sekarang yang nomor 2. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern? Iya, pasti pengiriman dari barang-barang hasil produksi tadi akan lambat sampai ke tangan konsumen. Betul. Coba amati rangkaian listrik berikut ini. Nah, kira-kira alat transportasi yang telah kita sebutkan tadi itu menggunakan listrik apa tidak, Nak? Iya, pasti menggunakan listrik. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2. Ada rangkaian seri, di sini ditandai dengan kabel yang berwarna merah. Ada juga rangkaian paralel yang ditandai dengan kabel yang berwarna biru. Nah, kalian amati rangkaian ini, setelah itu kalian analisis persamaan dan perbedaan dari kedua rangkaian listrik ini. Nah, setelah kalian analisis, kalian tulis hasil analisis kalian ke dalam LKPD, masukkan ke dalam diagram Venn yang telah Bu Guru siapkan dan Bu Guru bagikan kemarin. Pelajaran kita hari ini, ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika memang tidak ada, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kosakata baku dan kosakata non baku. Yang kedua, ada perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik. Nah, Bu Guru tidak henti-hentinya untuk menyarankan kalian agar giat belajar, agar apa yang kalian cita-citakan itu dapat tercapai. Ya, sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.